sahabat Wanska, kembali lagi bersama kami di podcast Perspede bersama saya Sri Nadi dan rekan saya Kansa. Nah, pada episode 33 ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu pengawas dari Ibu. Misalkan diri dulu. Saya Ita dari Koko Group Bali. Untuk posisi saya di Koko Group itu sebagai human resource, khususnya untuk handle training dan rekrutmen karyawan. Oke, kalau dari bapaknya sendiri? Oke, saya Agus Krisna dari Store Manager Koko Supermarket Ubud. Sebelumnya banyak adik-adik PKL juga yang training di sana. Ya. Oke, wah, kita kedatangan tamu yang sangat keren sekali. Iya, betul sekali. Oke, bagaimana kabar dari bapak dan ibu? Cukup Iya, baik. Luar biasa ya. Luar Hari ini biasa. cukup baik, cuman agak sedikit serak ya. Cuaca mungkin ya, jadi agak Iya, mungkin cuacanya sangat tidak menentu sekarang. Oke, kita bakal beberapa menit ke depan bakal ngajuin pertanyaan seputar ibu dan bapak mengenai sebagai pengawas di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Gianyar ini. Nah, yang pertama, kegiatan misalkan sebagai pengawas, bagaimana perasaan bapak dan ibu ketika memasuki ruangan pertama kali saat ujian dan melihat bahwa peserta didiknya itu mukanya tegang kah atau gimana gitu? Saya dulu atau bapak ya? Oh boleh, silakan ibu. Ya. Oke, untuk pertama kali masuk, walaupun saya udah terbiasa berhubungan dengan publik ya, ataupun dengan orang banyak, saya juga gugup. Ya, untuk awal-awal saya juga gugup karena mungkin belum mengenal juga, saling kenal sama adik-adiknya, siswa-siswa yang diuji kayak gitu. Kalau situasi di ruangan, sebenarnya kalau dilihat anak-anak bukan terlalu tegang ya, karena ini bukan ujian tertulis yang harus yang harus menjawab secara pasti. Nah, ini kan ujian seni, bisa dibilang ya ujian seni dan kreativitas. Jadi saya lihat ya anak-anak nggak begitu terlalu tegang sih, karena mungkin mereka udah ada latihan-latihan sebelumnya terkait desain seperti itu. Ya, untuk ketegangan itu saya rasa nggak terlalu ya. Oke. Kalau menurut bapak gimana? Dari saya sendiri mungkin hampir sama ya sama Bu Ita. Mungkin dari sudut pandang saya sendiri, karena ini adalah pengalaman pertama saya juga sebagai penguji. Ya, dimana mungkin sebelumnya saya bersentuhan dengan wisatawan mancanegara. Jadi sekarang saya bersentuhan dengan adik-adik ya yang notabene juga adalah kenangan saya dulu ya. Saya pernah sekolah juga, jadi ya harus menyesuaikan diri juga di sini ya, dari segi berbicara, kemudian dari segi berinteraksi. Jadi ya harus ada penyesuaian, termasuk adik-adiknya juga pasti menyesuaikan diri dengan kita, karena kita kan terbiasa dengan lingkungan yang lebih banyak orang di sana seperti itu. Ya. Sekarang malah kita masuk ke dunia formal gitu ya, nggak Iya, jadi betul. agak sedikit hati-hati juga gitu, karena sekolah itu kan lebih bukan industri ya, instansi yang cukup formal dibandingkan dunia kerja yang sering berhadapan dengan customer langsung. Jadi lebih komunikasi juga bisa lebih lugas gitu dengan customer kayak gitu. Iya, benar Gitu sih. sekali. Agak tikuk juga sih sebenarnya untuk awal-awal gitu. Iya. Sekarang kan banyak banget nih ujian-ujian itu berbasis dengan digital. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah teknologi ini mempersempit ruangan untuk membuat curang, atau justru tantangan jadi lebih berat bagi pengawas? Oke. Teknologi tergantung dari ketatnya teknologi yang disediakan gitu ya untuk ujian. Contoh ya, untuk ujian. Jadi kalau mereka hanya menggunakan handphone pribadi, ya mereka masih bisa bebas untuk streaming, masih bebas untuk kopas, ya baik itu dari Google, dari akun-akun yang lain. Mereka udah menyiapkan materi di awal dan bisa saja itu yang dipakai. Jadi nggak pure yang mereka kerjakan pada saat ujian. Ya. Kadang ada juga, saya pernah menjadi pengawas juga di ujian,
sekolah juga. Nah itu bukan saya membandingkan ya, saya rasa lebih ketat ya, karena setiap siswa diberikan satu orang satu komputer, jadi mereka tidak bisa akses akun sosial pribadi gitu, selain mungkin cuman searching materi di Google ya, mungkin cari tools yang ada di Google, kayak apa ya, tambahan foto mungkin ya, atau logo-logo gitu. Jadi mereka mungkin nggak bisa, tingkat kecurangan lebih sedikit gitu. Terus kalau yang lebih benar-benar kita mau lebih pure tanpa ada kecurangan ya, jadi bisa aja ada kamera di belakang kita kan ya, ngerekam gimana cara pengerjaan kita. Nah itu sering saya lihat sih mungkin di olimpiade internasional atau nasional gitu ya, untuk mengurangi tindak kecurangan tersebut mereka dikasih komputer terus mengerjakan secara online atau digital, dan di belakang mereka ada kamera yang menyorot ke arah monitor mereka. Jadi gerak-gerik mereka itu kelihatan, mereka buka apa aja, akses apa aja itu kelihatan. Nah itu baru benar-benar pure murni, nggak ada kecurangan yang bisa dilakukan gitu sih. Oke. Nah, kira-kira ibu atau bapak pernah nggak melihat siswa yang melakukan kecurangan? Nah, gimana ibu itu menegur secara ragu-ragu atau gimana? Kalau Pak Gus gimana? Kalau dari sisi saya itu kecurangan pasti ada ya, entah itu teknologinya update ataupun tanpa teknologi pun pasti selalu ada kecurangan. Sekarang kan tergantung pengawasan seperti yang kita sampaikan. Jadi kita tahu sebenarnya titik-titik kecurangan itu di mana, dan itulah pengawasan yang harus diperketat di sana. Ya, jadi kalau saya lihat secara keseluruhan sebenarnya curang itu, mereka itu bukan bodoh ya, tapi seharusnya mereka itu bisa lebih pintar karena dia tahu. Ya, jadi harusnya yang sebagai pengawas lebih tahu dari anak-anaknya. Ya, jadi dia punya rumus ini di sini curangnya, tapi pengawas itu saat dia melakukan kecurangan itu saya harus ada di depannya dia. Ya, jadi sekali lagi untuk jenis-jenis kecurangan apapun itu saya rasa bukan hanya di sekolah ya, di institusi pemerintahan, bahkan yang di nasional atau internasional pun masih ada, kayak hacker itu masih banyak berkeliaran. Jadi itu memang tidak bisa kita pungkiri, tetapi kita bisa cegah seharusnya jika kita tahu lebih dulu di mana letak titik lemahnya teknologi itu. Ya, mungkin itu. Keren sekali Bapak. Ya. Kalau Ibu gimana? Oke, kalau kecurangan dalam hal ujian ya, kalau kecurangan dalam hal ujian, cara mungkin nggak perlu kita tegur ya, karena dalam latihan sehari-hari ketika mereka mungkin mengerjakan suatu tugas, di sana mereka melakukan kecurangan, di saat itulah kita mungkin bisa memberikan solusi atau menegur. Tapi ketika ini ujian, itu kan final ya, hasil final. Jadi kita mungkin bisa nanti memberikan hasilnya itu dinilai. Iya, ya di skor mereka bahwa mereka selama ujian sudah melakukan tindakan-tindakan kecurangan seperti itu, baik itu mungkin kopas hasil temennya atau gimana, seperti itu sih. Karena ini udah final ujian kan, nggak mungkin kita negor lagi gitu. Iya. Di hasil ujiannya aja, itu di situ akan kelihatan. Itu sih kalau dari saya. Oke Bu, tadi kita kan sebagai generasi digital ya Bu ya. Nah menurut Ibu, selain nilai di atas kertas, karakter apa yang sebenarnya paling ingin Bapak dan Ibu lihat dari kami? Selain dari nilai di atas kertas, mungkin dari karakter atau apa gitu. Oke, karakter siswa ya. Jadi dalam pengerjaan tugas itu mungkin apalagi ini berkaitan dengan seni gitu ya, mereka sudah semua memberikan effort terbaik seperti itu ya, dan nilai juga nggak bisa kita melihat dari hasil aja, tapi dari proses mereka mengerjakan seperti apa, step by stepnya seperti apa, kemudian usaha mereka seperti apa untuk membuat sebuah karya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjudge hasilnya gimana, tapi lihat juga prosesnya.
kalau hasilnya bagus toh mereka kopas ya sama aja. Percuma jadinya. Ya, Iya, percuma, percuma. kan? Jadi kita lihat benar nggak mereka melakukan sebuah proses tersebut. Ya jadi disinilah diuji sebenarnya apa ya, kreativitas, kemudian juga proses juga itu penting kita lihat. Nggak hanya nilai hasilnya aja. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Bapak? Ya mungkin selain nilai ya yang mungkin yang sering kita temui di lapangan, apalagi yang fresh graduate ya, yang anak-anak baru itu adalah di sikap dan karakter. Jadi ini sangat perlu dibentuk karena nilai adalah hasil, tapi sikap dan karakter itu adalah cerminan dari instansi atau sekolah tersebut. Ya jadi kalau nilai itu bisa tinggi tapi sikap dan karakternya tidak mampu menyesuaikan diri, nah ini juga akan dipertanyakan. Jadi ini sangat penting, mungkin pendidikan budi pekerti di setiap sekolah itu juga memang harus diperhatikan lebih lanjut. Ya jadi karena sangat berpengaruh atas apa ya, dia juga akan membawa nama sekolah nantinya di sana. Iya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan mengenai ujian, siswa, dan sebagainya. Iya. Nah, menurut Ibu dan Bapak, jurusan bisnis digital ini gimana sih menurut pendapat Ibu dan Bapak? Oke. Kalau saya itu ini menurut saya jurusan yang baru ya. Nah, bisnis digital cukup menarik dan mengikuti zaman. Karena di zaman yang semua berbasis digital ya, kalau sekolah juga tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada ya tertinggal. Apalagi sekarang sudah minatnya anak-anak tuh ke pariwisata kayak gitu. Nah, semakin banyak siswa yang menjurus maksudnya ke pariwisata, jadi padahal peluang-peluang yang ada itu seperti semua butuh apa ya, semua butuh marketing yang dalam konteksnya itu digitalisasi. Apalagi sekarang sudah semua orang pegang sosmed gitu ya, nggak ada lagi orang yang mungkin bicara dari mulut ke mulut ya. Kadang itu akan mengecilkan suatu lingkup. Jadi semua orang udah punya smartphone sendiri, semua udah punya akun sosial media. Jadi marketing ataupun pemasaran itu akan lebih efektif di menggunakan digitalisasi ini, di era digital ini, karena perkembangan zaman juga seperti itu saat ini. Nah, kalau memang dikembangkan lebih baik lagi bisnis digital ini dan bisa diberikan fasilitas ya, artinya siswa-siswa ataupun jurusannya diberikan fasilitas yang lebih baik, saya rasa juga bisa bersaing ya di dunia nanti, di dunia kerja ya. Apalagi setiap instansi, setiap usaha pasti ada yang namanya promosi digitalnya ya, baik itu marketing secara e-commerce, kemudian sosial media spesialis, desain grafis, setiap company membutuhkan itu. Nah, disinilah bibit-bibit untuk membentuk membentuk lulusan-lulusan yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau semua orang-orang pada larinya ke pariwisata, ya siapa yang akan memasarkan, kan gitu. Iya, benar Betul sekali. sekali. Nah, kemudian bisnis digital ini masih sangat sedikit ya saya lihat jurusan yang ada di Gianyar aja. Saya sempat searching cuman di sini ya ada. Iya. Saya sempat cari-cari juga sekolah-sekolah yang punya jurusan bisnis digital di Gianyar, itu cuman ada di SMK Negeri 1 Gianyar ini. Iya, sama di Denpasar kalau Ya, di bagian Bangli Denpasar. ada beberapa, di mana ya, di Klungkung ada, terus di Denpasar juga saya belum ketemu. Ada nggak? Denpasar setahu saya ada sudah. Karena kemarin saya sempat mendata gitu ya, di Gianyar benar-benar nggak ada, cuman ada di sini. Harusnya itu yang dikembangkan saat ini ya. Mau nanti langsung terjun ke dunia kerja, mereka sudah punya bekal
sudah Ya, siap gitu ya. sudah siap tempur ya, artinya mereka sudah punya bekal, punya skill, artinya punya skill yang bisa mereka adu di dunia kerja, lebih berbasis ke digitalisasi ini gitu. Kalau menurut Bapak? Oh, ya kalau menurut saya mungkin sudah dijelaskan panjang Oh, lebar iya. sama kita ya. Sudah Tapi diwakili. sedikit memang karena saya melihat bisnis digital ini prospek kedepannya ini cukup bagus. Mungkin hampir semua instansi perusahaan menggunakan bisnis hanya saja mungkin perkembangan teknologi juga cukup cepat ya. Hampir ya saya lihat untuk desain itu bisa digantikan dengan AI sekarang ya, yang Iya. ada itu ya. Jadi kecerdasan buatan dari Google, dari Meta itu banyak sekali. Nah ini juga akan mempengaruhi lagi nanti minat atau mungkin orang untuk ada di posisi tersebut. Kayak desain grafis itu kan semua sekarang bisa kita suruh ChatGPT yang membantu. Iya, Nah iya. jadi ada AI. pintar-pintar kita menggunakan teknologi. Jadi peluang ini cukup bagus dan cukup cukup cepat sekali akan perkembangannya. Hanya saja sekali lagi harus difilter itu. Jadi yang mana yang bisa dibuat oleh teknologi atau di mana yang harus kita yang bantu editing di sana. Ya, jadi seperti itu sih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan atau waktunya mau diajak podcast ya. Iya. Berbincang-bincang Iya, santai. Iya. berbincang-bincang santai dengan kami. Ya. Nah, itu dia sahabat Wanska episode 33 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.